warisan itu diterima oleh seseorang ya dari yang namanya apa namanya itu? Wasiat, saudara. Jadi wasiat itu bersifat mengikat dan punya ketetapan hukum tetap. Ketika seseorang melanggar, itu melanggar hukum. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul ini ya. Ini sama saudara, di Tuhan menggenapi nubuat di dalam Yesaya kepada orang Israel. Kita lihat di dalam ayat yang ke 40. Kisah Rasul pasal 14. Pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kenapa terjadi lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem? Rasul Petrus menjelaskan di ayat 16 ini dikatakan, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Artinya kejadian ini tidak berdiri sendiri. Kejadian ini menggenapi apa yang menjadi wasiat yang Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yoel. Itu artinya warisan. Warisan itu ada karena sebuah wasiat. Makanya kalau orang melanggar wasiat, itu bisa dipidanakan. Makanya kita ini perlu belajar tentang legacy warisan. Warisan ini bersifat mengikat. Contohnya begini. Kan menurut aturan adat istiadat orang Yahudi, seorang bapak ya, kisahnya anak yang hilang itu, dia punya anak 2. Separuh hartanya itu masih punya milik anak bungsu dan milik anak sulung. Bapaknya belum mati, anak yang bungsu minta haknya, dikasihkan sama bapaknya, saudara. Karena memang itu haknya. Tapi saudara, orang yang belum memiliki kapasitas mengambil haknya, bukannya tambah baik, saudara. Maka saya sering kali, nah, ketika anak bungsu ini sudah belum kapasitas, dia pergi menjual semua harta miliknya. Apa yang terjadi? Hidup dengan pelacur-pelacur. Sampai akhirnya dia jatuh miskin. Makan ampas babi saja nggak bisa. Nah, seringkali saudara, kita menemukan orang-orang itu sebenarnya hanya ingin hartanya, tidak mencintai Tuhan. Makanya saudara, di sini kan dikatakan itulah yang difirmankan. Artinya apa? Wasiat yang ditulis oleh Nabi Yoel, sehingga mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena di dalam wasiat itu, firman Tuhan itu dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan saudara bisa lihat di dalam ayat
yang pertama nih ya, dari pasal yang kedua. Saudara, orang-orang yang menerima warisan penggenapan dari wasiat itu orang-orang yang dewasa. Karena di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ini orang-orang yang mengalami itu orang percaya. Makanya banyak orang Kristen ada yang mengalami penggenapan janji Tuhan, ada yang tidak. Kenapa? Karena saudara, orang-orang yang menerima warisan ya, itu kriterianya begini. Satu, sudah akil balik, dewasa. Tidak mungkin anak-anak dikasih warisan. Yang kedua, waras. Lah mari saudara, kriteria ini mari kita miliki menjadi orang percaya, orang yang bertumbuh, orang yang akil balik, orang yang mengenal Tuhan dengan benar sehingga mengalami. Karena kita ini kan oleh iman kita itu punya hak yang sama dengan orang Yahudi, orang Israel. Bisa mengakses kekayaan bangsa-bangsa. Makanya Yesaya 60 kita minggu yang lalu sudah belajar. Ada terjadi pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Dan itu tidak akan dipercayakan ke sembarangan orang, saudara. Kalau kita lihat ini orang-orang percaya yang kumpul di situ, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini awal, sehingga mereka punya kuasa, punya otoritas melangkah melintasi Laut Tengah, melangkah melewati benua-benua. Sudah. Makanya di sini ini awal. Baptisan Roh Kudus itu awal di mana mereka menerima kuasa sehingga mereka melintasi bangsa-bangsa, melintasi Laut Tengah, mengalami kapal karam pun tidak ada yang menakutkan. Mereka mengalami banyak tantangan. Dan di sini kita lihat, saudara, di ayat yang berikut ini, mereka ini orang-orang yang melihat bagaimana orang-orang ini mengalami lawatan Tuhan itu pada terheran-heran. Karena di ayat 5 dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara bisa bayangkan, orang saleh itu artinya melakukan firman Tuhan. Karena buat orang-orang Yahudi itu punya ketetapan. Di dalam kitab Ulangan itu dikatakan bahwa dalam 1 tahun 3 kali seorang laki-laki harus menghadap Tuhan di Yerusalem. Nah kalau mereka nggak saleh ya mendingan uangnya dipakai untuk apa? Ya untuk yang lain. Tapi berhubung dari dia ini orang saleh, maka dia melakukan kehendak Tuhan, beribadah. Karena orang saleh itu nggak hitung-hitungan. Kecuali orang salah, itu hitung-hitungan. Kamu salahmu piro, kan? Salahku berapa? Itu orang salah. Orang salah itu tidak ada hitung-hitungan. Kenapa? Karena 1 tahun 3 kali ke Yerusalem ini, kalau bukan orang salah, saudara, lu apa untungnya? Rugi. Kan sekali berangkat bisa untuk wah ini bisa untuk beli ini, bisa beli untuk ini. Tapi karena mereka ini orang salah, ibadah itu adalah membawa korban. Ini orang salah, saudara. Bukan apa yang aku dapatkan, carinya untung rugi, saudara. Orang salah itu membawa korban. Ibadah itu membawa korban. Jadi bukan apa yang aku dapatkan. Dan saudara, ini menarik, saudara. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung.
Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kenapa kok dipertanyakan kegalileannya? Karena saudara, di dalam status sosial orang Israel itu, orang Galilea itu dianggap orang pinggiran, orang campuran, orang yang tidak diperhitungkan di masyarakat. Kenapa? Maka di Israel sama. Pertama di mana? Orang Yerusalem, Nazaret. Gitu. Ini Galilea. Jadi secara secara tingkat sosial itu dari tingkat sosial yang rendah, sehingga dipertanyakan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Loh saudara, mereka dipertanyakan, kenapa? Mana mungkin orang Galilea kok bisa bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan Libya, bahkan Mesir, Pamfilia, bahkan mereka bisa bahasa Roma. Itu dipertanyakan. Saudara, orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu akan menerobos ketidakmungkinan. Orang boleh berkata, bagaimana mungkin? Nah, seorang Kristen itu kalau yang rata-rata sudah tidak dipenuhi Roh Kudus, itu hidupnya di bawah ketidakmungkinan. Makanya gampang putus asa. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, itu akan menerobos ketidakmungkinan. Amin. Orang boleh mempertanyakan, ini saudara, kenapa begitu mereka dipenuhi Roh Kudus? Apa yang nggak mungkin? Dia bisa berbicara dengan bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Bahkan orang pendatang-pendatang Roma juga kaget. Mereka kok ada yang bisa berbahasa Roma? Seringkali kita ini ngalami yang direndahkan. Makanya cari Tuhan sungguh. Ada warisan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Warisan, saudara. Ini namanya legacy. Warisan. Banyak orang ini kan kayak orang Korintus, memilih bodoh, saudara. Makanya Rasul Paulus ketika khotbah di Korintus bilang, hai orang-orang Korintus yang bodoh, begitu. Biar marah. Rasul Paulus. Sehingga mereka semua tercengang-cengang, ayat 12, dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang ini ngomong sembarangan, mereka sedang mabuk menyambut. Orang itu seringkali sembarangan ngomong, biarin. Nah, mari kita saudara, kita perhatikan bagian berikut ini. Ini namanya legacy, warisan. Semua peristiwa yang terjadi itu karena ada yang tertulis. Mari kita ini mendoakan apa yang tertulis di Alkitab. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin mengalami kemustahilan, menerobos ketidakmungkinan, saudara harus menerima warisan. Karena apa saudara? Di dalam ayat pasal yang kedua ini, Kisah Rasul di ayat yang ke respon dari jemaat ya saudara, ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara, setiap orang Kristen itu harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau orang bilang, aku ini punya masalah, apa yang harus aku perbuat? Aku ini punya problem, apa yang harus aku perbuat? Orang Kristen itu bisa menjawab kayak Petrus. Jawab Petrus kepada mereka bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh. Jadi warisan ilahi ini sudah adalah Roh Kudus. Ini legacy. Saudara mesti punya. Karena apa, saudara? Roh Kudus itu yang akan memampukan orang percaya menerobos ketidakmungkinan. Bisa mengakses berkat bangsa-bangsa. Bisa menerima tanggung jawab yang besar daripada Tuhan. Karena Roh Kudus ini kuasa yang memampukan. Dan dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Ini yang namanya janji ini. Karena warisan itu berdasarkan apa yang ditulis. Ya, janji yang ditulis yang disebut wasiat itu. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji, warisan ini bagi saya dan saudara, dan bagi anak-anak. Ada generasi Tuhan itu memberikan legacy warisan. Makanya kalau saudara ini enggak terima Roh Kudus, mari saudara bertumbuh dan sungguh-sungguh belajar apa yang tertulis. Karena apa? Janji ini jelas tertulis. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Itu sebuah janji. Murid-murid itu menggenapi janji Tuhan. Sehingga mereka memiliki kuasa untuk pergi ke bangsa-bangsa. Kuasa untuk mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Kuasa untuk menyelamatkan banyak orang. Berapa banyak ini saudara? Rasul-rasul itu menyebar di seluruh dunia untuk menyelamatkan orang lain. Karena apa? Ada kuasa. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah wujud dari penggenapan janji. Kita lihat ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Ini dalam satu hari 3.000 aja mungkin. Jadi saudara, kalau kita ini menerima warisan Roh Kudus, ini kan kita akan melintasi badai, melewati padang gurun. Kita ini seperti Yesaya 60 apa? Menjadi terang. Terang itu menyongsong kegelapan. Terang itu melawan kegelapan. Terang itu menerobos kegelapan. Bukan terang itu kalah dengan kegelapan. Itu namanya terang. Kita ini terang. Kalau terang itu menaklukkan kegelapan. Maka saudara, kita mesti belajar sungguh-sungguh apa yang tertulis. Ini adalah wasiat. Sehingga kita akan menggenapi apa yang Tuhan mau. Bukan hidup dengan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita menjadi orang-orang yang maksimum. Dan ini waktunya saya dan saudara yang bangkit dan menjadi terang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Hidupkan